Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Insyaallah hari ini kita masuk pertemuan ke 10 ya. Pertemuan ke 10 tentang fikih zakat. Materinya sudah di-upload ya di Google Classroom. Nah, ini kurang lebih materinya adalah ini item-item materinya. Yang pertama kaitannya dengan pengantar atau muqaddimah terkait fikih zakat. Kemudian masuk setelah itu konten fikih zakat. Kita mulai dari zakat. Zakat ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Ada yang bisa jawab? Ya. Zakat ini kalau bagi kita sebagai seorang mahasiswa berarti kewajiban kita terhadap zakat, bagaimana kita belajar kaitannya dengan fikih zakat. Ya. Kemudian tanggung jawab kita terhadap fikih zakat, kalau seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz berarti bagaimana mengajarkan terkait dengan fikih zakat ini. Kalau misalkan pemerintah, berarti bagaimana pemerintah punya tanggung jawab terhadap zakat ini membuat regulasi. Jadi semuanya punya andil dalam kaitannya dengan fikih zakat ini. Kenapa? Karena memang ya zakat ini juga masuk dalam rangkaian rukun Islam sebagaimana sholat. Ya. Nah, ini yang jarang difahami oleh sebagian umat Islam yang menganggap bahwa zakat ini adalah bukan wajib gitu ya. Kalau sadar ya zakat, kalau nggak sadar tidak zakat. Padahal sama. Orang yang punya kewajiban zakat kemudian dia tidak bayar zakat berarti berdosa karena zakat ini adalah wajib sebagaimana sholat. Ya sama posisinya ya. Sholat, puasa, zakat ini posisinya sama, yaitu dalam masuk rukun Islam. Ya, jadi kalau ditanya zakat ini tanggung jawab siapa? Ya zakat ini adalah tanggung jawab semua umat Islam. Semuanya, pemerintah, sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, sebagai ustadz, sebagai guru, semua segmen di dalam Islam maka punya tanggung jawab yang sama terhadap zakat ini. Nah, kemudian lanjut ke poin berikutnya, filosofi harta dalam Islam. Nah, ini yang menarik ya. Jadi harta di dalam Islam itu berbeda dengan persepsinya atau pemahamannya dengan orang non-muslim. Salam. Jadi setidaknya ini ada 6 poin. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, jelaskan filosofi harta dalam Islam, setidaknya kita bisa menjawab dengan 6 poin ini. Jadi filosofi harta dalam Islam yang pertama adalah harta ini, sebaik-baik harta itu adalah di tangan orang-orang yang solih. Ni'mal malus solih lirajulin solih. Jadi sebaik-baik harta itu adalah di tangan orang-orang yang solih. Artinya di sini Islam ini sangat menganjurkan bahwa umat Islam ini menjadi orang yang kaya. Karena sebaik-baik harta itu adalah di tangan orang-orang yang solih. Contohnya lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan besar itu rata-rata ya, secara infrastrukturnya, bangunannya itu adalah hasil donasi dari orang-orang yang soleh, orang-orang kaya yang soleh, gitu ya. Kalau harta di tangan-tangan orang soleh, maka hartanya itu tidak akan lari kemana. Dia lari ke pesantren, membangun sekolah, membangun masjid, membangun atau membantu anak yatim dan duafa,
semuanya kebaikan-kebaikan bisa dilakukan dengan orang-orang yang soleh yang kaya raya. Ya. Berbeda oleh orang yang kaya tetapi tidak soleh, hartanya itu larinya kemana? Ya, larinya misalkan hura-hura gitu ya, hura-hura dipakai foya-foya dan lain sebagainya. Artinya larinya ke hal-hal yang memang yang sifatnya adalah hura-hura gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, poin yang kedua, bahwa harta di dalam Islam ini sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini manusia tidak punya apa-apa, sebagaimana ketika kita baru lahir. Ya, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Karena sesungguhnya harta ini milik Allah. Sifatnya hanya titipan. Misalkan kita mau ke kamar mandi, nitip HP ke teman kita, nitip ya, saya mau ke kamar mandi gitu. Nah, begitupun harta yang kita miliki hari ini adalah sifatnya titipan. Jadi sewaktu-waktu yang punya harta tersebut mau ngambil, maka kita akan menyerahkannya dengan sukarela. Sebagaimana tadi ilustrasinya, nitip ya, saya mau ke kamar mandi. Nah, yang punya ini selesai dari hajatnya dari kamar mandi, mana HP saya tadi? Ya, orang yang dititipi akan memberikannya dengan sukarela. Nah, begitupun harta. Jadi sewaktu-waktu Allah menginginkan atau ingin mengambil harta tersebut yang dititipkan kepada kita, karena sesungguhnya harta ini adalah milik Allah, maka kita akan memberikannya dengan sukarela. Karena prinsip harta itu adalah milik Allah, dan harta yang kita miliki hari ini adalah titipan dari sang pemilik harta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Filosofi harta, bekerja. Ya, Islam sangat menganjurkan bekerja. Jadi Islam tidak menganjurkan atau di dalam ayat ataupun hadis menjelaskan bahwa Islam harus bekerja dan tidak sebaliknya, artinya meminta-minta. Kemudian di dalam harta itu ada hak orang lain. Ya, jadi di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita tunaikan, yang harus kita keluarkan pada waktunya. Nah, ini saya kira 6 filosofi harta dalam Islam. Jadi Islam ini memahami harta ini adalah sebagaimana dipahami oleh para generasi pertama Islam ini. Jadi harta ini bukan tujuan, tetapi lebih kepada wasilah. Wasilah untuk apa? Untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya tadi kan ada poin bekerja ya. Jadi ini ada beberapa hadis ya yang saya nukil terkait dengan bekerja, bahwa Islam ini sangat menganjurkan umatnya untuk berpenghasilan atau bekerja. Ya. Misalkan ini dalam hadis sahih, man amsakallan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang kita lelah, sore hari lelah pulang kerja, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa orang yang lelah bekerja tersebut. Makanya dalam Islam ini bekerja bukan hanya sekedar untuk mencari uang. Bekerja adalah ibadah. Ada nilai-nilai ibadah di situ. Jadi kita bekerja dari pagi sampai sore, atau bahkan ada yang bekerjanya malam. Nah, selesai bekerja kita lelah. Nah, lelahnya kita bekerja karena bekerja supaya kita tidak meminta-minta, karena bekerja supaya kita punya tanggung jawab untuk menghidupi istri, anak-anak, atau mungkin untuk membantu keluarga, untuk membantu adik-adiknya. Maka itu janji Allah, dosa-dosa kita akan diampuni setiap kita selesai bekerja. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah misalkan di yang paling bawah, ya, terkait dengan bagaimana Islam ini sangat melarang yang namanya mengemis, meminta-minta. Ya, ma yazalu rajul yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Ya, jadi orang yang suka meminta-minta di dunia, maka nanti di akhirat itu adalah ketika berhadap-hadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya ini bahasa perumpamaan dalam hadis,
tidak ada tersisa sedikit pun daging yang melekat di wajahnya. Gitu. Laisa fi wajhi muz'atul lahmin. Ini bahasa kiasan aja ya. Jadi tidak ada sedikit pun daging yang melekat di wajahnya, maksudnya teboga kaera gitu kalau bahasa Sundanya. Sangat malu orang yang meminta-minta waktu di dunianya, mengemis-ngemis gitu ya. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala ibaratnya tidak ada muka sama sekali. Ini peringatan yang keras sebenarnya ya, walaupun dalam bahasa perumpamaan di dalam hadis ini bahwa Islam sangat mencela atau sangat tidak menganjurkan yang namanya mengemis, dan Islam sangat menganjurkan yang namanya bekerja dan berpenghasilan. Nah, selanjutnya adalah hikmah. Ya. Kenapa Islam ini mensyariatkan zakat? Hikmah zakat yang pertama mensucikan jiwa dari kikir dan tamak. Ya, tadi ya, harta ini sifatnya titipan dari Allah. Harta yang kita miliki hari ini ada sebagian haknya yang harus kita berikan kepada orang lain. Nanti berupa sedekah, berupa zakat, berupa infak. Jadi ada sebagian dari harta kita sesungguhnya itu adalah hak orang lain. Sehingga mengikis rasa yang namanya kikir, tamak, rakus. Kemudian yang selanjutnya mendorong mensyukuri nikmat. Ya. Sebagaimana dalam surat Ad-Duha, bahwa kita harus bersyukur dengan karunia nikmat yang Allah berikan. Tahadus bin ni'mah, ya. Tahadus bin ni'mah ini caranya diantaranya adalah dengan kita berbagi dengan orang lain. Yang selanjutnya menumbuhkan gemar menolong duafa, ya. Kemudian yang selanjutnya membatasi monopoli harta, ya. Jadi supaya harta ini tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Islam tidak menganjurkan itu karena nanti kapitalis. Ya. Jadi Islam ini pertengahan. Islam ini bukan kapitalis. Islam ini bukan juga komunis. Kalau komunis kan tidak mengakui privasi harta, ya. Jadi harta ini milik bareng-bareng, nggak ada privasi. Itu komunis. Kalau kapitalis adalah dia penguasaan harta hanya di segelintir orang, yang lain menjadi menjadi tidak kebagian, artinya hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Nah, yang terakhir adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera. Jadi dengan adanya syariat zakat, Islam ini mempunyai program yang sangat signifikan, yaitu mengentaskan kemiskinan. Jadi supaya umat Islam ini sejahtera, diantaranya dengan program zakat. Selanjutnya ini terakhir ya, mukadimah, kaitannya dengan 4 cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Yang pertama bahwa Allah menjamin semua kita itu tidak akan mati kelaparan. Ya, surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini janji Allah. Sampai yang namanya burung itu subuh-subuh ya, setengah 6 atau jam 5 sekarang sudah terbang nyari makanan, pulang lagi ke sarangnya memberikan makanan anaknya, sudah kenyang. Ya. Jadi ini jaminan Allah. Selama dia mau berusaha, manusia dijamin tidak akan yang namanya kelaparan. Kemudian cara yang kedua. Jadi kalau yang pertama ini sama, ya. Mau yang muslim, mau yang non muslim, ini adalah Rahman Rahimnya Allah. Kalau yang kedua adalah ada pembeda sesuai dengan usahanya masing-masing. Ya. Ya sesuai dengan usahanya masing-masing. Ada yang misalkan sebagai karyawan, ada yang sebagai punya usaha bisnis, ada yang jualan dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan usahanya masing-masing. Ada yang punya bisnis online dan lain sebagainya. Nah, ini
berbeda gitu. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, ini An-Najm ayat 39. Bahwa sesuai dengan jerih payahnya masing-masing. Ini yang membedakan. Kemudian yang ketiga, ditambah lagi bagi orang yang bersyukur. Ini adalah janji Allah. Karena ini kaitannya dengan zakat. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, di situ ada lam taukid, di situ ada nun taukid. Dua kali Allah meyakinkan kepada kita sebagai umat Islam bahwa ketika kita bersyukur maka Allah akan tambahkan rezeki tersebut kepada orang yang bersyukur. Dua kali la azidannakum. Lam taukid, nun taukid. Makanya konsep syukur ini adalah sebenarnya konsep ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang lebih daripada yang lain. Dan konsep yang keempat adalah spesial bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Nah, kalau misalkan 1, 2, 3, 4, kita kategori yang mana? Kalau ditanya gitu ya, 1, 2, 3 atau 4, minimal kita kategori yang nomor 3 lah gitu ya. Kalau nomor 4 memang misalkan tiba-tiba dia bisa berangkat umroh gitu ya, tiba-tiba tukang bubur pergi haji gitu ya, tukang beca naik haji. Ini adalah level orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya kan? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya. Ini dalam surat At-Talaq ya. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rezeki. Nah, poin-poin inilah yang biasanya ini menjadi motivasi bagi kita terkait dengan konsep harta dan konsep rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi orientasinya adalah orientasi akhirat, orientasinya semangat bekerja. Dalam bekerja itu ada konsep ibadah, tidak hanya sekedar mencari uang, tapi di situ ada konsep ibadah, ada konsep kemuliaan di dalam Islam, ya. Kemudian di situ ada konsep bersyukur. Itu semuanya adalah prinsip-prinsip bekerja, prinsip-prinsip harta yang ada dalam agama Islam. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir jelas ya. Ya hanya uang saja, ansih. Sehingga mereka akan melakukan berbagai cara. Mau cara yang benar, mau cara yang tidak benar akan mereka lakukan. Kalau Islam kan tidak, karena kita bekerja, kemudian kita memahami konsep harta itu tadi. Dimensinya adalah bukan hanya dimensi dunia, tapi dimensi dunia dan akhirat. Oke ya. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke definisi zakat. Zakat ini berasal dari kata-kata zaka, ya. Artinya suci, at-tahuru atau al-barakatu berarti berkah, an-numu berarti berkembang. Ya, kalau secara istilah nanti silakan bisa dibaca ya. Jadi zakat ini rukun Islam, harta yang wajib dikeluarkan menurut setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan, yang kita sebut dengan 8 asnaf zakat, ya, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 60. Hukum menolak zakat. Karena ini rukun Islam, maka hukum bagi orang yang terang-terangan menolak zakat, maka di dalam fikih pembahasannya bisa dikategorikan kafir atau bahkan boleh diperangi oleh pemerintahan Islam. Misalkan sebagaimana yang terjadi di zamannya Abu Bakar, mengerahkan pasukan kepada
sebuah masyarakat atau sebuah kabilah yang menolak membayar zakat. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq kepada orang yang menolak zakat. Terus kalau menolak zakatnya karena misalkan pelit atau malas, ya minimal berdosa. Kalau dia sudah masuk kategori wajib bayar zakat, tidak mau membayar zakat karena bukan mengingkari, tetapi lebih kepada misalkan sebagaimana kalau orang yang tidak sholat, bukan berarti dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib, cuman tadi malas dan lain sebagainya. Nah, termasuk di pembahasan fikih zakat juga seperti itu, ya. Jadi ketika dia sudah wajib zakat karena tadi malas atau karena alasan yang lain, maka minimal dia berdosa. Karena zakat ini rukun Islam. Diberikan peringatan atau dipaksa mengeluarkan zakat, karena bahasa zakat ini adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh ini kan ambilah. Kalau ambilah berarti gimana? Berarti kan jemput bola kalau ambilah itu oleh lembaga ambil zakat. Kalau sekarang kan bentuknya ambilahnya itu bukan didatangi ke rumah, dijapri oleh aplikasi misalkan WA atau Telegram, ya, ditelepon. Sekarang kan begitu. Jadi bahasa khudh kalau sekarang itu adalah jemput bola. Jadi petugas zakat ini adalah jemput bola, bukan menunggu duduk manis menunggu kesadaran orang-orang yang membayar zakat, tidak. Nah, termasuk di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34-35. Ini ancaman yang sangat mengerikan sebenarnya terkait orang-orang yang menolak membayar zakat. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Ini kan menjelaskan terkait dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini dulu ya memakan harta ya jamaahnya gitu ya, harta orang-orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, kemudian kaitannya dengan zakat adalah walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakannya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kemudian bagaimana siksaannya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya kan? Inilah yang kalian selama ini simpan. Inilah yang kalian selama ini tidak dikeluarkan zakatnya gitu ya. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpan selama ini. Jadi harta yang harusnya dikeluarkan zakatnya waktu di dunia ini, dia akan menjadi bara api di neraka nanti ketika tidak mau mengeluarkan zakat. Ini ya. Jadi ini ancaman kaitannya dengan menolak zakat. Ya. Nah, ini kalau secara bagan nanti zakat ini ada dua ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ya, zakat mal ini, zakat harta ini sangat banyak. Ya. Jadi dikategorikan ada yang klasik ya, dari dulu sampai saat ini ada yang memang ini adalah pembahasan zakat kontemporer.
Di antaranya misalkan ada profesi, zakat profesi ya. Dulu mungkin belum ada zakat profesi pembahasannya. Tapi sekarang sudah ada pembahasan zakat profesi. Kemudian ada tabungan atau deposit. Ada juga mal mustafad. Mal mustafad ini lebih kepada investasi ya. Investasi. Nah, ini saya kira nanti bisa dilihat ya materinya. Nah, selanjutnya ini perbedaan. Apa sih perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Ya, dari sisi bahasa, zakat ini asal kata dari zakat. Kalau infak, anfaqo. Kalau sedekah, sedekah. Ya. Jadi kalau nafkah itu termasuk dari kata-kata nafaqo. Cuman kalau di kita kan karena terlanjur bilang infak, ya. Jadi infak ini sebenarnya asal kata dari nafaqo gitu ya, atau anfaqo, sedekah. Ya. Walaupun di dalam Al-Qur'an ini juga menggunakan bahasa-bahasa itu. Misalkan yang tadi khud min amwalihim shadaqatan, kan menggunakan kata-kata sedekah. Padahal maksudnya di situ adalah zakat. Gitu ya. Tetapi ini dari sisi bahasa saja, dari sisi bahasa, dari sisi istilah ada perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Walaupun di dalam Al-Qur'an bahasanya juga ketika zakat itu menggunakan bahasa sedekah. Jadi sedekah wajib adalah zakat. Jadinya begitu. Infak wajib berarti adalah zakat. Karena prinsipnya infak ataupun sedekah adalah sunnah, tidak wajib. Tapi ketika infak wajib menjadi zakat atau sedekah wajib menjadi zakat. Ya, kalau zakat kan wajib, ada ketentuannya, syaratnya. Terus yang menerima zakat juga hanya dibatasi 8 asnaf kan, nanti dibahas. Nah, kalau infak atau sedekah kan tidak ada ketentuan. Ya. Nah, selanjutnya ini ya. Nanti silakan dibaca-baca lagi ya. Ada 6. Ya. Ini di dalam fikih dijelaskan terkait dengan syarat bahwa harta seseorang sudah wajib zakat. Syaratnya ada 6 ini. Yang pertama adalah kepemilikan penuh, al-milkut tam. Yang kedua adalah produktif, an-nama, ya, berkembang. Ya, jadi kalau rumah yang kita tinggali ya tidak ada zakatnya karena itu tidak produktif. Kecuali rumah tersebut dialihfungsikan, misalkan disewakan. Nah, baru jadi kena zakat karena disewakan. Ya, apakah sudah nyampe nisab atau belum sewanya? Gitu ya, kayak yang punya guest house gitu ya, yaitu ada zakatnya, dihitung per tahun berapa penghasilannya, nanti dikali 2,5%. Ini yang dimaksud dengan produktif. Jadi barang-barang yang produktif, yang berkembang, atau yang punya potensi untuk profit, menghasilkan keuntungan. Kemudian yang selanjutnya nisab, ya, batas minimal harta. Kemudian haul ini 1 tahun ya. Jadi dalam Islam 1 tahun biasanya ngitungnya biar mudah itu dari Ramadan ke Ramadan, itu 1 tahun. Kemudian kebutuhan hidup minimum, al-hajah al-asliyah, pengeluaran kebutuhan primer. Ya, jadi ini pengurang ya, pengurangnya. Ya, kalau bahasa di kitanya UMR gitu ya. Jadi UMR. Jadi kalau misalkan UMR ini kan biasanya dihitung berdasarkan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seseorang. Makanya biasanya UMR masing-masing daerah kan berbeda-beda. Gitu ya. Kayak misalkan di Subang UMR-nya kan 3 juta, ya kan? Jadi kalau misalkan
yang penghasilannya sebulan 3 juta, berarti belum kena zakat ya, karena UMR atau bahkan yang di bawah UMR gitu ya. Nah, nanti kaitannya dengan nisab. Tapi kalau UMR ini lebih kepada nanti sebagai pengurang. Kemudian yang selanjutnya adalah bebas hutang. Tetapi catatannya hutangnya yang jatuh tempo tahun itu gitu ya. Misalkan kita punya hutang berapa? Punya hutang mobil gitu ya, nyicil mobil atau rumah gitu ya. Tapi kan itu berapa tahun kan? Nyicil mobil misalnya 4 tahun. Rumah, apalagi kalau rumah kan berarti berapa tahun tuh kalau rumah? 10 tahun, 12 tahun. Yang dimaksud hutang di situ adalah hutang jatuh tempo tahun itu. Ya, misalkan kita setahun berapa? Nah, itu yang sebagai pengurangnya. Jadi jatuh tempo hutang tahun itu di tahun tersebut berapa? 20 juta misalkan. Oh, berarti pengurangnya 20 juta. Bukan seluruh hutang. Bukan seluruh hutang. Ini yang dimaksud dengan bebas dari hutang. Hutang jatuh tempo tahun tersebut. Karena perhitungan zakat ini kan secara umum berdasarkan haul 1 tahun itu. Biar mudahnya misalnya dari Ramadan ke Ramadan, supaya kita membayar zakatnya di bulan Ramadan. Kenapa? Ya supaya kan Ramadan kan beda ya. Di situ ada pahala spesial kalau ketika di bulan Ramadan kita melakukan satu kebaikan kan dilipat gandakan kebaikan tersebut. Makanya para ulama menganjurkan mengeluarkan zakat itu adalah di bulan Ramadan. Apalagi 10 hari terakhir Ramadan.